Janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan awalnya muncul dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024. Namun kini realisasi program tersebut diakui susah terwujud. Saat berkampanye, Gibran kerap yakin 19 juta lapangan kerja ini dapat tercapai dengan pembangunan yang tidak lagi berpusat di Jawa. Pemerataan pembangunan bisa menggenjot ekonomi kreatif termasuk UMKM. Kini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengakui target 19 juta lapangan kerja baru tak mudah untuk tercapai dengan cepat. Butuh kerja keras serta kolaborasi lintas sektor. Apakah sistem ekonomi saat ini memang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja atau justru menciptakan ketimpangan? Siapa yang paling diuntungkan jika janji 19 juta lapangan kerja tidak terrealisasi, dan apakah negara masih berdaulat secara ekonomi jika terus bergantung pada investasi asing? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Beberapa kesempatan di Kabar Petang, Hilafah News pun sudah membahas terkait lagi-lagi sensasional janji dari politisi kita, pemimpin di negeri ini yang mengatakan sangat mudah 19 juta lapangan kerja. Menurut Anda, apakah janji penciptaan 19 juta lapangan kerja tanpa roadmap konkret dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi harapan publik dalam ekonomi politik, dan sejauh mana dampaknya terhadap kredibilitas institusi negara ini, Bung? Ya, terima kasih, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Eh, itu betul sekali, Bung Anggi. Jadi menurut teori ekonomi politik, janji besar tanpa roadmap, tanpa mekanisme yang akuntabel, itu bisa dikategorikan sebagai eh, manipulasi harapan publik. Karena memang tidak tidak berdasar pada data, kapasitas fiskal juga tidak real, terus kemudian juga tidak disertai oleh instrumen kebijakan yang jelas. Ya misalnya skema anggaran, terus kemudian reformasi ketenaga kerjaan, atau program-program pelatihan tenaga kerja. Jadi itu kan selama ini kan tidak ada. Apalagi kalau kemudian kita lihat struktur APBN kita, itu tidak ada alokasi untuk lapangan tenaga kerja 19 juta itu. Jadi seperti membangun ilusi, ya, seperti membangun ilusi optimisme saja untuk merayu itu. Eh, dan itu kan disampaikan ketika kampanye 2024 kemarin kan, sehingga semata-mata hanya untuk dukungan elektoral saja gitu pada saat itu. Jadi ya bisalah disebut manipulasi retoris ya, untuk menutup ketidaksiapan strukturalnya. Dan yang seperti ini kan tentu pasti berdampak ya terhadap kredibilitas institusi negara ini. Ya paling tidak kan menyebabkan turunnya kepercayaan publik kan. Kita lihat termasuk opini makzulkan Gibran itu kan diantaranya bukti kalau 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 publik masyarakat sudah tidak percaya pada kredibilitas dia gitu kan. Publik justru malah meragukan kejujuran dan kapabilitasnya. Begitu, Bung Anggi. Lantas, bagaimana Anda melihat kontradiksi antara retorika besar soal penciptaan lapangan kerja dengan kenyataan pemotongan anggaran pendidikan dan lemahnya dukungan terhadap peningkatan Hmm. kualitas SDM, Bung? Ya, memang sangat jelas ya, Bung Anggi ya. Kontradiksi itu sangat kelihatan ya. Kebijakan ekonomi politik di rezim ini itu betul-betul satu sisi ya, membuat retorika pembangunan SDM ya. Tapi sisi yang lain pengalokasian anggaran itu
terutama dalam hal ini adalah sektor pendidikan, karena sektor pendidikan itu adalah penunjang utama terciptanya lapangan kerja, itu justru malah dipangkas. Jadi sebetulnya janji-janji lapangan kerja itu kan sudah banyak diomongkan oleh rezim ini, Bung Anggi. Bukan hanya 19 juta lapangan kerja ya, ada juga narasi hilirisasi industri, terus kemudian narasi ekonomi digital, green jobs, kemudian peluang emas, bonus demografi dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan hanya omon-omon saja. Dan parahnya retorika kosong itu bergantung pada asumsi bahwa SDM Indonesia itu sudah siap menyerap peluang-peluang tersebut. Padahal fakta di lapangan ya yang konkret itu, dan ini sangat kontradiktif, Bung. Ya, ketika anggaran pendidikan dipotong kan, terus kalau menurut data di APBN itu memang APBN 2025 ya, itu memang 20% porsi anggaran itu masih ada. 20% porsi anggaran pendidikan itu masih ada, dan ini amanat undang-undang memang. Cuma alokasinya kan terus mengalami pemangkasan, ya. Belanja pendidikan itu bukan untuk pelatihan ketenaga kerjaan, bukan untuk melatih skill, bukan untuk transformasi keterampilan, tapi banyaknya terserap untuk birokrasi saja. Tidak untuk investasi pelatihan skill tadi ya, untuk keterampilan ya, itu sangat minim bahkan itu. Kan ada berita viral yang kemarin itu, Bung Agi, sarjana-sarjana berebut kerja di PPSU di Jakarta itu ya. Jadi level PPSU itu kan mensyaratkan ya, penanganan prasarana dan sarana umum di Jakarta kan mensyaratkan hanya untuk lulusan SD saja. Itu yang bersih-bersih misalnya itu. Tapi kemudian di berita itu viral, dan ini viral, justru malah yang ngelamar itu banyak sekali dari sarjana-sarjana. Ini kan jelas cermin problem sistemik sebetulnya, Bung ya. Bukan sekedar cermin ekonomi, problem ekonomi saja atau sistem ekonomi saja, tapi termasuk sistem pendidikannya. Begitu, Bung Anggi. Yang tadi Anda paparkan bahkan 1 juta dari artikel yang beredar menganggur di level sarjana, tapi 30 wamen bisa rangkap jabatan gitu ya Bung Yuwana. Menurut Anda, pemerintah juga tadi Anda menyebutkan hilirisasi dan UMKM sebagai solusi penciptaan lapangan kerja. Namun apakah ini lagi-lagi solusi yang substansial atau sekedar jargon populis tanpa dampak real di jangka panjang, Bung? Iya, benar Bung Anggi. Tadi sudah saya spill ya, meskipun sedikit, bahwa ini problemnya sistemik ya, Bung Anggi ya. Jadi pertanyaan Anda bahwa hilirisasi dan UMKM itu solusi penciptaan lapangan kerja, ini bentuk retorika kosong saja ya, sekedar untuk bisa didengar oleh masyarakat, melipur lara gitu. Kenapa? Karena faktanya yang dimaksud hilirisasi dan UMKM itu, ya kalau hilirisasi itu misalnya proses industrialisasi dari bahan mentah ke produk yang memiliki nilai tambah, misal dari nikel mentah kemudian menjadi baterai itu. Ini kan justru malah dikuasai oleh oligarki tambang kan, Bung Anggi kan, bukan BUMN, bukan pula koperasi kan. Itu lihat saja misalnya di Morowali ya, di Konawe itu kan. Ini kan proyek hilirisasi nikel di sana itu menyerap ribuan tenaga kerja, tapi mayoritas level tenaga tenaga kasar, tenaga rendah ya, tidak membentuk ekosistem teknologi lokal itu loh. Bahkan isu-isunya kan justru malah yang banyak kan tenaga rendah dari Cina kan gitu. Terus kemudian yang UMKM juga begitu. Usaha mikro, kecil dan menengah ini. Nah, kapan akan menjadi besar kan? Selama ini kan kecil terus. Kenapa? Karena tidak didukung oleh sistem permodalan yang adil. Bahkan regulasi yang memberatkan. Jadi kalau ada program UMKM naik kelas, Bung Anggi, itu hanya festival saja. Jadi hanya festival yang sifatnya untuk ditonton, insidental, ya kan, seremonial saja itu. Kenapa? Karena sistemnya memang tidak berpihak pada UMKM. Sistemnya tidak berpihak pada keadilan, pada pemerataan. Jadi sistemnya itu tetap membuat kesenjangan gitu loh.
Dan ini memang karakter kapitalisme kan memang begitu, Bung Anggi. Dan menurut Anda, dalam pandangan Anda, jika janji-janji tadi politik semacam ini terus diulang tanpa hasil, kita pun mengetahui bersama seringnya janji ini terus diulang dan lagi-lagi kita pun terperangkap. Apakah kita sedang menyaksikan kemunduran demokrasi yang menjadi sekedar teater janji kosong, atau apa alternatif sistemik yang mendorong tanggung jawab nyata, Bung? Ya, ya dari dulu yang namanya demokrasi itu ya pepesan kosong, Bung Anggi. Meski secara de jure tetap berjalan ya, ada pemilu, terus kemudian ada kampanye, ada partai politik. Namun secara de facto yang yang ada eh, janji-janji itu janji-janji palsu saja, bahkan minim tanggung jawab. Coba lihat saja yang janji 19 juta lapangan kerja tadi, tanpa desain, tanpa roadmap, bahkan tidak ada komitmen kebijakan, kan nol itu, kan kosong itu kan. Pemilu hanya menjadi ajang pencitraan saja kan, bukan pertarungan konsep, bukan pertarungan gagasan, bukan memberikan solusi, tapi hanya untuk elektabilitas saja, untuk elektoral saja, rebutan proyek bahkan, rebutan kekuasaan saja kan. Terus sampai kapan umat ini akan jatuh ke lubang yang sama kan? Harusnya kita berpikir solutif ya. Ya, terus-menerus dikibulin demokrasi yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau tadi Bung Anggi tanya apa alternatif sistemik yang mendorong tanggung jawab, yang akuntabilitasnya bisa dipercaya, ya, ya sistem Islam, Bung Anggi. Jawabnya tegas, sistem Islam ya. Saatnya umat ini membuka sudut pandangnya dengan sistem Islam ya. Sistem khilafah yang berbasis akidah, mengedepankan tanggung jawab karena ini merupakan amanah yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Jadi bukan sekedar legitimasi suara terbanyak. Kenapa? Karena dalam sistem khilafah itu pemimpin mengemban amanah penciptaan, visi misi penciptaan. Jadi merasa ini menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemimpin tidak hanya diaudit secara politik, tapi dia juga memiliki tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban syar'i, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena nanti akan dihisap setelah meninggal dunia. Bahkan dia siap dimakzulkan jika berkhianat ya terhadap hukum syara, jika syarat-syarat menjadi pemimpin itu tidak terpenuhi, dia siap untuk meninggalkan turun dari jabatannya ya, bukan malah mempertahankan dengan bermacam-macam retorika palsu ya, termasuk isu ijazah palsu ini juga. Begitu Bung Agi, wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah Bung Yana untuk paparnya. Semoga lagi-lagi ini membuka pemikiran kita, pemahaman kita bahwa janji-janji itu hanya sekedar pepesan kosong, dan tadi yang bukan janji pepesan kosong atau solusi hakiki, tadi kembali solusinya kepada Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Yana untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.